Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada video kesempatan kali ini saya Sahril Nur Hadi akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Persepsi Masyarakat Amantelu RT 05 dan RT dan 06 RW 17 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau terhadap minat masuk perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon. Ya, selanjutnya latar belakang masalah. Jadi yang melatar belakangi judul penelitian ini, di sini peneliti akan membahas yang pertama itu tentang IAIN Ambon. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sebagai institusi pendidikan tinggi agama Islam negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, IAIN Ambon memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi berbasis keislaman di kawasan Indonesia Timur, khususnya di kota Ambon maupun sekitarnya. Jadi di tengah keberadaan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota Ambon, IAIN Ambon tampil sebagai satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri di Provinsi Maluku. Keberadaan IAIN Ambon memegang peran penting dalam membina, mengembangkan, dan mentransformasikan aspek keilmuan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadi wujud kontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Ya, itu terkait dengan IAIN Ambon. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dalam penelitian ini. Jadi melihat dari latar belakang IAIN Ambon, namun di sini ada beberapa hal penting yang peneliti akan jelaskannya terkait dengan permasalahannya, yaitu terkait dengan tingkat minat masyarakat khususnya Kota Ambon untuk melanjutkan studi di IAIN Ambon. Dalam beberapa tahun terakhir, ini merupakan dokumen yang peneliti dapat berdasarkan data penerimaan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya penurunan jumlah peminat dan pendaftar. Meskipun jumlah mahasiswa yang resmi diterima itu melakukan atau yang melakukan registrasi ulang itu cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi ini terutama di tahun 2024 dan 2023 itu mengalami penurunan minatnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini walaupun IAIN Ambon merupakan kampus agama, terus kampus yang terdepan terutama di Kota Ambon, tetapi di sini masih ada permasalahannya, yaitu tingkat minat yang dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Nah, sehingga di sini dia berdampak pula pada jumlah mahasiswa yang melanjutkan studi di perguruan tinggi terutama di bawah naungan Kementerian Agama khususnya di Provinsi Maluku, yaitu mencapai angka 6.823 pada tahun 2023. Angka ini terbilang sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud, yaitu mencapai 66.193. Data ini peneliti dapat di BPS Statistik Provinsi Maluku, yaitu di tahun 2024. Oke, selanjutnya di sini kita ke inti permasalahan yang peneliti angkat sebagai judul, yaitu
terkait dengan minat masyarakat Amantelu RT 05 dan RT 06. Kenapa peneliti mengambil masyarakat Amantelu? Karena melihat dari geografisnya, yaitu daerah Amantelu ini dia sangat dekat dengan kampus IAIN Ambon yang berjaraknya hanya sekitar beberapa kilometer saja. Dan di sini melalui observasi awal yang peneliti lakukan, di sini terdapat para siswa yang setelah lulus SMA itu mereka lebih memilih masuk ke perguruan tinggi lain dibandingkan masuk ke IAIN Ambon. Padahal orang-orang tua mereka itu tahu tentang kualitas IAIN Ambon kayak bagaimana, reputasinya IAIN Ambon tuh kayak bagaimana. Apalagi sekarang sudah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri. Nah, jadi di sini walaupun orang tuanya tahu tentang kualitas IAIN Ambon, tetapi anak mereka cenderung ke perguruan tinggi yang lain, misalnya kayak Setikes, Unipati, Darussalam. Padahal IAIN Ambon telah memberikan fasilitas-fasilitas yang bagus, dan juga orang tua mereka paham sekali dengan kualitas IAIN Ambon. Tetapi di sini makanya dalam permasalahan ini peneliti sehingga mengambil judul penelitian ini, yaitu terkait dengan persepsi masyarakat Amantelu, sehingga di sini menjadi tujuan peneliti untuk mau meneliti terkait dengan persepsi masyarakat Amantelu. Ya, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi sesuai dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat Amantelu RT 05 dan 6 Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah terhadap minat IAIN Ambon sebagai perguruan tinggi agama Islam. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat mereka untuk melanjutkan studi ke kampus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu fokus penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian. Yang pertama yaitu terkait dengan pandangan masyarakat terhadap kualitas dan reputasi IAIN Ambon. Yang kedua, pengaruh budaya dan tradisi dalam pemilihan pendidikan tinggi. Yang ketiga, yaitu faktor personal dan sosial, yaitu berupa keluarga, teman, dan lingkungan. Yang keempat, yaitu terkait dengan pertimbangan ekonomi dan prospek kerja. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi dalam penelitian ini tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat Amantelu RT 05 dan 6 Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah terhadap minat IAIN Ambon sebagai perguruan tinggi agama Islam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat di wilayah tersebut untuk melanjutkan studi di IAIN Ambon. Oke, selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini yang pertama kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan perilaku memilih perguruan tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan. Yang kedua yaitu kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak IAIN Ambon dalam merancang strategi promosi, peningkatan kualitas layanan, serta membangun citra positif di mata masyarakat.
Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi pendidikan dalam mengambil kebijakan yang mendukung peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan di Kota Ambon. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa teori. Yang pertama itu terkait dengan teori persepsi. Yang kedua yaitu teori masyarakat. Yang ketiga teori tentang minat. Dan keempat yaitu teori tentang perguruan tinggi Islam. Ya, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif. Jadi peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata berdasarkan pengalaman, pandangan, atau makna. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Jadi dalam penelitian ini, peneliti berperan secara langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Peneliti hadir di lapangan untuk melakukan interaksi langsung dengan informan guna menggali data secara mendalam. Selama proses penelitian, peneliti menjaga objektivitas keterbukaan serta menjunjung tinggi etika penelitian. Ya, lanjut yaitu lokasi penelitian. Sesuai dengan judul, penelitian ini dilaksanakan di Amantelu RT 5 dan 6, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Alasan peneliti memilih daerah ini karena merupakan salah satu wilayah yang berdekatan langsung dengan kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon yang berlokasi di Jalan Dr. Haji Tarmizi Tahir, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas. Jadi pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif, yaitu pemilihan yang dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Ya, selanjutnya yaitu sumber data. Jadi di sini ada dua sumber data yang peneliti dapat. Yang peneliti cantumkan, yang pertama itu data primer, yaitu berupa data dari pelajar data yang langsung diperoleh dari informan terkait persepsi dan minat mereka, yaitu pelajar SMK maupun SMA yang berada di lokasi penelitian, terus orang tua siswa, dan ketiga yaitu tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan yang mendapat pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang persepsi masyarakat. Yang kedua yaitu data sekunder. Jadi data sekunder ini merupakan data pendukung yang diantaranya yaitu adalah dokumen resmi IAIN Ambon, laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang ketiga dokumen Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, artikel ilmiah, dan 5 yaitu serta data dari sekolah dan pemerintah setempat. Oke, lanjut yaitu prosedur pengumpulan data. Jadi di sini peneliti menggunakan 3. Yang pertama yaitu melalui wawancara, yang kedua yaitu melalui observasi, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Oke, yang keenam yaitu analisis data. Jadi di sini peneliti menggunakan 4 analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu proses memperoleh informasi dari berbagai sumber yang relevan. Yang kedua yaitu kondensasi data, yaitu kegiatan menyederhanakan, memilah, serta memfokuskan data agar lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu penyajian data, yakni mengorganisasi data ke dalam bentuk visual atau naratif yang memudahkan peneliti untuk memahami dan melihat pola. Yang keempat, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan, yaitu proses menyusun interpretasi terhadap data serta menguji keabsahannya secara berulang.
Keempat elemen ini berjalan secara dinamis dan berkesinambungan dalam keseluruhan proses analisis kualitatif. Ya, yang ketujuh yaitu pengecekan keabsahan temuan. Jadi di sini peneliti menggunakan triangulasi untuk yang pertama. Jadi triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber atau metode. Yang kedua yaitu perpanjang kehadiran peneliti, yaitu peneliti melakukan perpanjangan kehadiran di lapangan agar dapat mengenal konteks sosial dan budaya masyarakat secara mendalam. Yang ketiga yaitu member check. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau data yang telah ditafsirkan oleh peneliti kepada informan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu kecukupan referensial, yaitu peneliti juga menggunakan kecukupan referensial, yaitu dengan mendukung temuan-temuan di lapangan menggunakan dokumen tertulis, literatur akademik, atau sumber resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kedelapan yaitu atau yang terakhir yaitu 8 tahapan dalam penelitian. Yang pertama itu adalah tahap pra penelitian, yang dimana peneliti mulai menyusun judul, mencari data awal pendukung untuk kaitkan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, itu melalui 3 tahapan tadi, yaitu wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Yang ketiga yaitu tahap analisis data yang sudah tadi peneliti jabarkan. Dan keempat yaitu tahap pemeriksaan data. Yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Ya, mungkin itu sekian dari presentasi proposal penelitian saya pada video kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.